dalam bencana. Ya, ini sudah materi sudah diberikan belum yang ini oleh Pak Mariana? Yang materinya belum ya. Baik teman-teman semua, kita akan mulai bagaimana kebijakan Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan bencana, teman-teman semua. Ini terdapat di Permenkes RI nomor 75 tahun 2019. Mungkin teman-teman semua bisa habis ini download ya, bisa saja Permenkes ini relatif masih baru, ini nomor 75 tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan ya. Ini sudah fokus saja, bukan bencana secara umum. Ya, ini tentang krisis kesehatan, teman-teman semua. Boleh sambil menyimak, sambil download boleh. Teman-teman semua, dari aspek pengertian, ya, definisi dari krisis kesehatan itu merupakan peristiwa, ya, atau rangkaian peristiwa, ya. Jadi ada rangkaiannya dari mulai awal, kapan mulainya, terus dan seterusnya ya. Yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, ya. Kemudian korban luka atau sakit, kemudian timbulnya pengungsian, ya, dan atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, ini krisis kesehatan, teman-teman semua. Kalau tempat Pak Maji di Jogja ini relatif sering ya, walaupun tidak dalam waktu singkat. Ada gempa bumi, itu ya. Ada letusan Gunung Merapi. Ini kan menimbulkan korban jiwa ada, korban luka sakit ada, pengungsian ya banyak, ya, dan atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan. Kalau terjadi kerumunan massal, ya, bencana Merapi, kemudian ada pengungsian di mana-mana, kerumunan massal, apa dampak pada kesehatan? Di antaranya adalah masalah kesehatan lingkungan, masalah nutrisi, gitu ya. Itu sangat berdampak yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal lah ya. Contoh begini teman-teman semua, mungkin di tempat Bapak Ibu semua juga mengalami ya, mudah-mudahan tidak ya. Itu kalau kita membutuhkan sesuatu, katakanlah membutuhkan obat-obatan, memerlukan peralatan, manakala kondisi normal ya kita sesuai prosedur ya. Sesuai prosedurnya mengajukan, disetujui pimpinan, kemudian dihitung dulu, diidentifikasi dulu, baru dikeluarkan. Tapi kalau keadaan bencana, itu SOP itu kadang dipangkas ya, supaya cepat teman-teman. Dan itu pernah mengalami ketika terjadi gempa bumi di Jogja, itu permohonan kebutuhan apa itu dengan cepatnya direspon dan dipenuhi teman-teman semua. Ini membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan ya. Kebiasaan itu dalam kondisi normal dalam artian ya. Jadi perlu diprioritaskan ini ceritanya. Krisis kesehatan. Sedangkan bencana sendiri merangkaian peristiwa yang mengancam. Ini sudah mungkin disampaikan Pak Mariana ya. Pak Majid lanjutkan aja. Kemudian yang dimaksud klaster kesehatan, klaster itu kelompok teman-teman semua. Kalau kita ini orang kesehatan, teman-teman semua ini ada klaster ya. Kelompok pelaku penanggulangan krisis kesehatan. Jadi kita ini pelaku penanggulangan. Sebagai contoh ya, kalau teman-teman anestesi itu kan pada waktu peristiwa gempa bumi maupun letusan Gunung Merapi, apa yang terjadi? Kalau anestesi dia bekerja di bagian OK untuk pasien-pasien yang butuh operasi. Kemudian dokter bagian terapi dan seterusnya, perawat bagian perawat dan seterusnya ya. Itu kita ini kelompok teman-teman yang punya peran masing-masing ya, sesuai dengan profesinya ya. Termasuk kebidanan, kesehatan lingkungan, gizi dan sebagainya ya.
yang mempunyai kompetensi bidang kesehatan. Tentu tadi Pak Ahmad sampaikan sesuai dengan profesi, sesuai dengan kompetensi, ya, yang berkoordinasi masing-masing, berkolaborasi dan terpadu, terintegrasi, ya, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Tadi saya katakan, kalau ada bencana, kemudian dari mulai depan pasien dibawa ke rumah sakit, ya, atau mungkin penanganan pra rumah sakit dulu, setelah ditangani pra rumah sakit mungkin dirujuk rumah sakit, diterima oleh triage officer, kemudian ditangani oleh tim medis yang ada di situ, ada perawat, ada dokter, ada tenaga anestesi, kalau ada butuh operasi kan, itu dilakukan secara terintegrasi, ya, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berasal dari pemerintah pusat atau Pemda atau lembaga non pemerintah, biasanya NGO juga itu, ya, NGO, non government, ya, non government organization atau LSM gampang itu, lembaga non pemerintah, kemudian sektor swasta atau lembaga usaha dan kelompok masyarakat, ya. Ini semua terintegrasi, ya, satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, ya. Ya, pemerintah pusat ikut terjun di dalamnya, Pemdanya bagaimana, LSM-nya bagaimana, kemudian sektor swastanya, kelompok masyarakatnya, dan seterusnya. Ini yang disebut klaster kesehatan. Kelompok masyarakat dalam artian itu masyarakat yang berkecimpung di bidang kesehatan, ya, ada BSB, Barisan Siaga Bencana, gitu ya, ada Tagana, lembaga non pemerintah LSM, ya, LSM yang bekerja di bidang kesehatan ikut terlibat di dalamnya. Ini adalah klaster, ya. Mungkin ada klaster yang lain, ya, klaster sosial, gitu ya, klaster keamanan itu melibatkan kepolisian. Nah, kita ini adalah di dalam krisis kesehatan ini adalah klaster kesehatan. Selanjutnya, pengurangan risiko krisis kesehatan. Upaya ini satu upaya, yaitu serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan sumber daya kesehatan. Ya, sumber daya itu apa? Sumber daya manusianya, sumber daya peralatannya, logistiknya, itu ya. Yaitu kegiatan tujuan untuk meningkatkan, ya. Kurang tenaga, kita mobilisasi. Kalau daerah itu kekurangan tenaga, akan dimobilisasi dari daerah lain, ya. Kekurangan peralatan obat-obatan akan dimobilisasi. Bisa dari pemerintah pusat, bisa dari Pemda atau dari LSM dan seterusnya, ya. Jadi ditujukan untuk peningkatan sumber daya kesehatan, ya. Ya. Kemudian pengelolaan ancaman terjadinya krisis kesehatan dan pengurangan terjadinya kerentanan. Ya, ini definisi dari pengurangan risiko krisis kesehatan. Ya, jadi upaya, ya, upaya untuk mengatasi risiko krisis kesehatan. Kemudian berikutnya teman-teman semua ada istilah kaji cepat kesehatan, ya, atau biasa disebut rapid health assessment, yaitu pengkajian secara cepat tentang masalah kesehatan, teman-teman semua. Siapa orangnya? Orang-orang kesehatan, ya, yang bekerja atau ditugaskan sebagai tim Rapid Health Assessment (RHA). Ya. Jadi dia tugasnya mencoba mengkaji, ya, mendata, mengidentifikasi masalah kesehatan apa yang ada di bencana itu secara cepat, ya. Namanya cepat mungkin ya laporan awal, teman-teman. Mungkin kekurangan obat-obatan, kekurangan nutrisi, kekurangan tenaga, ya. Kemudian kekurangan ambulan dan seterusnya. Jadi dia harus mengkaji secara cepat korbannya diperkirakan berapa, ya, yang terdiri dari kondisi yang berat, kondisi yang sedang, termasuk kondisi yang ringan.
itu bisa dikaji secara cepat ya, mungkin bukan akurat ya, namanya juga rapid health assessment itu, tapi mendekati lah ya, karena kalau harus akurat dengan kondisi yang besar luas ya mungkin tidak komprehensif, tapi ini diperlukan ya, diperlukan informasi yang cepat ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ya, kenapa kebutuhan dasar manusianya, kebutuhan kesehatannya kan gitu, sehingga bantuan itu segera datang ya. Apa yang dibutuhkan, tidak sekedar ngirim barang teman-teman ya, ngirim barang tapi sampai di tempat, sampai di lokasi tidak diperlukan, misalnya mengirim bahan makanan yang diperlukan, obat-obatan umpamanya, ngirim Indomie dan seterusnya, tapi obat-obatan. Tetapi kalau masalah nutrisi mungkin mie instan itu diperlukan juga. Jadi tergantung kebutuhan ya di daerah tersebut, tempat tersebut yang mengalami bencana. Kalau butuh tenda mungkin ya tenda yang dikirim kan begitu. Ini namanya tim Rapid Health Assessment atau RHA, teman-teman. Yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi mengumpulkan data. Datanya tadi saya sebutkan, korbannya berapa, kebutuhannya apa, gitu. Lewat mana termasuk. Nah, nanti kalau bantuan datang kira-kira lewat mana? Lewat darat nggak bisa karena jembatannya putus. Nah, mungkin lewat udara kan gitu. Jadi itu termasuk dalam Rapid Health Assessment. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa informasi ya guna mengukur dampak kesehatan dan mengidentifikasi kebutuhan. Nah, itu tadi kebutuhannya apa sih ya? Obat-obatan banyak, obat-obat apa yang diperlukan? Umpamanya obat-obat untuk penatalasaan luka, ya perawatan luka dan seterusnya itu kan. Kalau bencananya bencana namanya gempa bumi ya dan seterusnya. Tergantung kebutuhan di masyarakat itu. Berikutnya juga ada yang namanya selain RHA, teman-teman, Rapid Health Assessment, juga ada namanya tim darurat medis yang disebut Emergency Medical Team. Nah, ini ya. Jadi beda kalau tadi RHA itu tim Rapid Health Assessment mengkaji ya, mengidentifikasi, mengolah, kemudian menganalisis ya kebutuhan-kebutuhan ya. Kalau ini yaitu kelompok profesional di bidang kesehatan yang melakukan pelayanan medis secara langsung. Tadi bisa jadi tim darurat medis ini adalah tim ya hasil ya permohonan bantuan dari tim rapid tadi. Oke, di sini banyak korbannya, banyak orang sakit, banyak orang luka, banyak yang cedera, maka mohon dikirim tim medis. Nah, itu ya. Nah, itu mungkin informasi dari RHA tadi, Rapid Health Assessment, teman-teman. Nah, kalau sudah tahu kebutuhannya, maka atas pertolongan, atas laporan itu, dikirimlah tim darurat medis atau emergency medical team. Ya, siapa itu? Yaitu kelompok profesional di bidang kesehatan yang melakukan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Siapa? Ya profesional. Profesional siapa? Ya dokter, ya perawat, ya bidan, ya penata, ya gizi, ya lingkungan. Nah, itu terlibat di dalamnya. Yaitu kelompok profesi, kelompok profesional kan itu ya. Ini adalah tim darurat medis yang diterjunkan ya. Yang diterjunkan sesuai dengan kebutuhan, hasil kajian, hasil monitoring dari tim rapid assessment tadi. Teman-teman semua, ya tujuan dari penanggulangan krisis kesehatan ya ada tujuannya, yaitu terselenggaranya penanggulangan krisis kesehatan yang terkoordinasi ya. Jangan sendiri-sendiri teman-teman, ini harus ada koordinatornya supaya penanganannya komprehensif menyeluruh gitu ya, bisa mengenai semua lapisan masyarakat ya. Jangan sampai ini dapat banyak, yang lainnya nggak dapat apa-apa ya. Yang ini dapat tim pelayanan kesehatan dari pemerintah,
kemudian dapat juga dari swasta, dapat juga dari LSM, sedangkan sebagian masyarakat lagi nggak dapat apa-apa. Ya, ini pentingnya terkoordinasi dan terencana. Terencana itu apa? Sesuai dengan kondisi, ya, data yang ada di masyarakat, direncanakan apa yang dibutuhkan, apa yang dilaksanakan. Ya. Terkoordinasi, terencana, terpadu, ya, dari berbagai profesi, dari berbagai sektor. Ya, dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat, ya. Jadi guna memberikan perlindungan, ya. Tujuan penanggulangan ini terselenggaranya penanggulangan krisis, ya, secara terkoordinasi, terpadu, menyeluruh gitu ya. Nah, ini tujuannya teman-teman semua, supaya bisa tercover ya semuanya. Selanjutnya teman-teman semua, siapa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan krisis? Kalau sifatnya atau skalanya nasional, tentunya pemerintah pusat ya bertanggung jawab. Kalau lokal, mungkin Pemda, ya, Pemda dengan leadernya adalah Dinas Kesehatan. Kalau pemerintah pusat, leadernya adalah Kementerian Kesehatan. Bisa saja bencana itu sifatnya lokal, ditangani Dinas Kesehatan dan Pemda setempat, mungkin dapat support juga dukungan dari pemerintah pusat. Ya, ini bertanggung jawab. Ya pemerintah pusatnya, ya pemdanya. Ketika terjadi krisis kesehatan, ya maka semuanya terlibat. Kayak sekarang ini kan waktu-waktu kemarin COVID itu krisis kesehatan teman-teman semua. Ya, semua dikerahkan sampai dana APBN tuh habis kira-kira hampir 400 triliun itu untuk apa? Ya untuk menangani krisis kesehatan kena COVID itu teman-teman. Bayangkan berapa ratus triliun, hampir 400 triliun habis dana untuk COVID. Ya itu krisis kesehatan teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Yang penting masyarakatnya tertangani dengan baik kan gitu ya. Ya pemerintah pusatnya menggelontorkan dana, Pemdanya juga menggelontorkan dana. Jadi tidak hanya dari pusat, Pemda juga sama teman-teman yang mengeluarkan dana. Jadi pemerintah pusat dan Pemda itu bertanggung jawab dalam penanggulangan krisis kesehatan. Contohnya jelas di depan kita yang baru kita lewati itu COVID, krisis COVID. Dana untuk pembelian vaksin itu teman-teman triliunan itu ya, triliunan rupiah itu. Belum lagi penanganan di rumah sakit ya. Di rumah sakit setiap pasien habiskan sekian juta dikalikan berapa ribu pasien ya. Plus untuk yang lain-lainnya ya. Sangat besar sekali teman-teman. Kemudian dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian Dinkes Provinsi, dan Kemenkes sesuai dengan tugas dan fungsinya teman-teman semua. Jadi berjenjang ya. Di daerah juga memberikan, kemudian kalau kurang ya minta ke pusat dan seterusnya ya. Jadi tidak hanya pusat krisis kesehatan teman-teman, Pemda, semua terdampak. Kita juga tahu semua, teman-teman semua juga terdampak semuanya kan di saat krisis kemarin ya. Alhamdulillah sekarang kan walaupun angkanya COVID-nya naik lagi kan angka mortalitasnya kan rendah ya karena sudah divaksin ya, sudah divaksin. Sekarang ini kan COVID-nya naik lagi kira-kira 4.000, 5.000-an ini ya sehari. Tapi alhamdulillah tidak berdampak besar banget ya, yang menyebabkan pelayanan kesehatan rumah sakit sangat-sangat ya keteteran itu ya, banyak orang masuk rumah sakit bahkan yang meninggal itu ya. Ya ini. Selanjutnya teman-teman semua, menteri ya, ini menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan ya. Menterinya Menteri Kesehatan ya. Nah, yang berkoordinasi dengan BNPB. Jadi walaupun ini masalah kesehatan, masalah COVID ini, maka BNPB juga tidak tinggal diam. Jadi kementerian juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Teman-teman, suara saya terganggu oleh suara azan nggak ya? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Oh iya, Pak. ya terima kasih. Soalnya ini ada suara azan di tempat saya ini lagi
masuk waktunya Isya ini. Kalau nih di Papua mungkin sudah hampir larut ya, jam 10 ya, teman kita yang Iya. dari timur. Baru mau Iya, jam 9, Pak. Oh, jam 9 ya. Baru jam 9. Iya, iya, oke. Ya, jadi teman-teman, walaupun ini masalah kesehatan, tetapi Kementerian Kesehatan tidak berdiri sendiri, berkoordinasi ya dengan berbagai sektor, BNPB, dengan masalah ekonomi juga, Kementerian Perekonomian, ya, dengan kepolisian, dengan TNI, kemarin semua terlibat, ya, termasuk dinas sosial. Jadi itu melibatkan ya berbagai kelompok profesional, juga melibatkan berbagai sektor ya, terkoordinasikan supaya untuk menangani kasus COVID itu. Selanjutnya teman-teman semua, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten atau Kota bertanggung jawab ya dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan tingkat daerah dan berkoordinasi dengan BPBD ya. Kan di daerah ada, kalau di nasional ada BNPB, kalau di daerah ada BPBD ya. Tentu tidak hanya dua sektor ini, tetap melibatkan unsur yang lain, Pemda dan lain sebagainya. Karena apa? Semua butuh dukungan, butuh support dari berbagai sektor kan gitu. Selanjutnya penanggulangan krisis kesehatan. Bagaimana penanggulangannya? Penanggulangan krisis kesehatan itu diselenggarakan sesuai tahapan sebagai berikut. Teman-teman semua, dimulai tahapannya adalah tahapan prakrisis, kemudian tahap tanggap darurat, dan tahap pasca krisis. Ya sama teman-teman, pre, intra, pasca kan itu ya. Seperti di anestesi juga ada pre-anestesi, kemudian intra-anestesi, intra-operasi, dan pasca anestesi. Di krisis juga sama, prakrisis kesehatan, fase krisis atau tanggap darurat, dan fase pasca. Ya, ini tahapannya. Mari kita lihat satu persatu. Yaitu tahap prakrisis, teman-teman ya. Prakrisis. Ini ada beberapa rekan kita chat ya, Pak izin off kamera. Nggak apa-apa, off kamera nggak apa-apa. Saya yakin karena mungkin sinyal ya, nggak apa-apa off kamera. Ya. Tahap prakrisis, teman-teman semua, adalah penanggulangan pada tahap prakrisis ini tujukan untuk peningkatan sumber daya kesehatan gitu ya. Jadi prakrisis ini apa? Persiapan-persiapan teman-teman ya. Kalau tenaganya kurang ditambah, dokternya kurang, perawatnya kurang, penatanya kurang, berupaya ditambah. Tetapi penambahan itu juga berbagai macam caranya, tidak semua di drop dalam sebagai pegawai negeri PPK, biasanya juga ada tenaga sukarelawan dan seterusnya ya. Nah, itu ditingkatkan ya sumber dayanya, SDM-nya, sumber daya non SDM ya, logistik dan lain sebagainya, obat-obatan ya. Nah, ini prakrisis ya. Jadi selalu disiapkan, siap siaga, namanya preparedness ya, kesiapsiagaan. Kemudian pengelolaan ancaman terjadinya krisis kesehatan dan pengurangan kerentanan. Apa upayanya? Yaitu pencegahan dan mitigasi. Ya, mitigasi dan kesiapsiagaan. Istilahnya itu bahasa asingnya adalah preparedness, itu kesiapsiagaan. Kemudian ada prevensi, ada mitigasi kan gitu. Apa itu? Yang pertama dilakukan namanya kajian risiko krisis kesehatan. Dicek ya kebutuhannya berapa, jumlah penduduknya berapa, kira-kira yang dibutuhkan apa, itu dikaji ya, risiko krisis ya dengan melalui analisa SWOT umpamanya. Itu biasanya kan untuk kajian itu kan melakukan analisa SWOT ya, strength, weakness ya, kemudian opportunity ya, kemudian threat-nya ya. Jadi strength kekuatannya apa, weakness kekurangannya, kelemahannya apa, opportunity-nya itu peluangnya apa, threat-nya ancamannya apa. Itu dikaji betul teman-teman ya.
kajian risiko krisis kesehatan. Mungkin teman-teman semua sering itu membuat analisis SWOT itu ya. Kemudian menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan atau standar ya. Jadi sosialisasi dari pemerintah ini ya, SOP-nya seperti apa, kalau terjadi kekurangan obat bagaimana dan seterusnya ya. Kalau terjadi bencana gempa bumi dan seterusnya ya, itu menyusun, mensosialisasikan, menerapkan kebijakan. Kemudian mengembangkan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, umpamanya memberikan early warning system itu ya. Kemudian membuat satu PSC itu ya, Permenkes nomor 19 tahun 2016 itu ada PSC, Public Safety Center. Jadi mengembangkan sistem informasi ya. Di dalam Permenkes nomor 19 2016 itu tentang SPGDT teman-teman ya, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ya. Jadi kalau dari gawat darurat gimana caranya, ya, informasinya, sistem informasinya bagaimana, itu ada juga ya. Itu di fase atau tahap prakrisis. Kemudian menyusun rencana penanggulangan kalau seandainya akan terjadi ya. Kemudian peningkatan kapasitas pasienkes ya, aman bencana. Jadi ketika terjadi bencana tidak kacau itu ya. Kalau sudah kapasitasnya ditingkatkan itu ya, alurnya diperbaiki, SOP-nya diperbaiki, kapasitas tempat tidurnya, kemudian peralatannya ya, itu ditingkatkan ya, termasuk SDM-nya teman-teman semua. Ini teman-teman semua kuliahnya dalam rangka peningkatan kapasitas ini ya. Dalam rangka peningkatan kapasitas pasienkes di bidang keanestesian kan gitu. Ya kita tahu teman-teman yang paling barat di Aceh gitu ya, yang di Papua itu kan tenaga anestesi sangat kurang gitu, sangat kurang sekali. Ya, jadi secara kuantitas mungkin akan ditanggulangi, secara kualitas ini dalam rangka proyek kuliah ini peningkatan kapasitas ya, secara kualitas ya, kualitasnya menjadi lebih baik kan begitu. Ini tahap prakrisis kesehatan. Selanjutnya upaya kesiapsiagaan itu ya, kita menyelenggarakan simulasi-simulasi ya, gladi. Mungkin teman-teman di rumah sakit kan mungkin ada simulasi itu ya. Simulasi bagaimana kalau terjadi bencana kebakaran rumah sakit gitu ya. Ada gempa bumi di rumah sakit, itu kan ada simulasi-simulasi ya, latihan itu ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat ya, supaya masyarakat itu siap sewaktu-waktu, pengetahuannya meningkat, pertolongan oleh keluarga atau lingkungan, kita lakukan pelatihan, penyuluhan, memberdayakan masyarakat ya, kelompok masyarakat, apakah Karang Taruna dan seterusnya, diberdayakan masyarakatnya. Berikutnya, kesiapsiagaan itu mengembangkan sistem peringatan dini, early warning system teman-teman ya, itu juga dikembangkan ya. Membuat emergency medical team ya, sekarang di rumah sakit kan ada, sudah terbentuk itu emergency medical team ya, baik di rumah sakit maupun dinas kesehatan ada ya. Kemudian tim RHA, rapid health assessment tadi ya, tim yang pertama kali datang ya, dan tim kesehatan lainnya. Menyiapkan ketersediaan sarpras ya, obat-obatan, peralatan, ambulan ya, itu disiapkan ya, supaya ketersediaannya cukup ya, ketersediaannya cukup. Kalau bencana kadang-kadang ketersediaannya itu sangat ya, kadang kurang teman-teman. Kemudian meningkatkan kapasitas SDM baik dalam manajerial maupun teknis ya, ini kan sekolah, pelatihan dan seterusnya, ini dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM ya, khususnya SDM di bidang kepenataan anestesian itu ya. Ini masih tahap pra ini ya, prakrisis teman-teman semua. Selanjutnya masuk ke tahap tanggap darurat kritis ya, krisis. Ya, ini ditujukan untuk apa? Untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat. Jadi ini tahap darurat krisis ini adalah bila terjadi ya, saat kejadian ini ya. Jadi apa? Ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat ya,
untuk menyelamatkan nyawa. Jadi penanganan pre-hospitalnya harus berkualitas, ya. Tenaganya harus mampu, ya, profesional. Kemudian upaya-upaya, ya, obat-obatan tersedia, peralatan tersedia dalam rangka apa? Menyelamatkan nyawa. Ya. Siapa yang melakukan? Ya tergantung. Sebagai contoh begini, kalau daerah itu terkena bencana, tenaga kesehatannya ikut terdampak, ya tenaga dari bantuan yang lainnya, dari daerah sekitarnya yang tidak terdampak kan gitu ya. Upaya untuk menyelamatkan nyawa. Ya. Kemudian yang kedua mencegah terjadinya kecacatan. Ya. Kalau penanganannya baik gitu ya, pembidean bagi yang ada fraktur, kemudian yang luka itu dirawat, tidak terjadi infeksi dan seterusnya. Harapannya tidak bisa mencegah kecacatan dan memastikan program kesehatan berjalan dengan terpenuhinya standar minimal yang ya jangan sampai standar minimal aja kurang ya. Apa namanya, plester aja kurang, obat-obatan kurang, alat-alat kurang, jangan sampai ya. Jangan sampai pelayanan minimal aja kurang ya. Harus terstandar minimal apa harus disiapkan. Untuk menjadi baik maju ya tentu butuh waktu teman-teman ya. Seperti kalau bayangan kita seperti luar negeri bolehlah kita membayangkan idealismenya, tetapi kan tergantung kemampuan. Tapi insya Allah Indonesia ini semakin kesini akan semakin maju. Selanjutnya siapa sih teman-teman semua yang menetapkan status keadaan darurat krisis kesehatan? Nah, ada tingkatannya. Kalau tingkatannya nasional, yang menetapkan status darurat krisis kesehatan adalah Menteri Kesehatan, teman-teman. Ya. Sedangkan di tingkat provinsi, ya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Dan di Dinas Kesehatan tingkat kabupaten kota, ya yang menetapkan adalah Kepala Dinas Kesehatan. Tentu hasil koordinasi, ya juga asas arahan dari Pemda setempat, ya tidak bisa semua karena ini adalah kewenangan dari dinas provinsi menetapkan keadaan darurat tanpa koordinasi dulu, tanpa lapor dulu kepada Pemda setempat, kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota kan gitu ya. Jadi penetapan ini tetap kewenangannya Menteri, Kadinkes provinsi kan Kadinkes kabupaten kota atas ya masukan arahan dan koordinasi dengan Pemda setempat kan itu. Selanjutnya ya dalam hal presiden, gubernur atau bupati wali kota menetapkan status keadaan darurat bencana, kegiatan penanggulangan krisis kesehatan pada saat ya pada tahap tanggap darurat dapat dilaksanakan tanpa penetapan status keadaan darurat krisis kesehatan. Jadi bisa saja ya dalam keadaan darurat krisis kesehatan, presiden, gubernur, bupati wali kota menetapkan keadaan darurat bencana bisa ya bisa menetapkan. Makanya gini, kadang ini ada bencana tanah longsor ya ini dianggap darurat, ini siwat lokal apa tidak, segeralah Pemda setempat itu membuat SK kemudian dikirim ke pusat bahwa terjadi kondisi darurat bencana umpamanya. Nah kemudian pemerintah pusat akan memberikan support dukungan ya baik logistik maupun support yang lainnya. Status tanggap darurat kesehatan adalah keadaan ketika ancaman kesehatan masyarakat terjadi. Ya, nggak usah jauh-jauh, contohnya ya COVID ini ya. Status transisi darurat krisis kesehatan yaitu merupakan akan keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan atau telah berakhir. Sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau sekelompok masyarakat masih tetap berlangsung. Ini contoh sederhana lagi teman-teman. Tanggap darurat krisis itu ya COVID
sekarang itu yang tadinya ya sifatnya pandemi itu masuk ya ke dalam masa transisi, kemudian akan masuk ke dalam fase endemi, teman-teman. Nah, ini yang dimaksud status transisi ya. Transisi kita ini ya dari tanggap darurat COVID yang pandemi itu menuju ke endemi. Sampai sekarang belum ditentukan ini fase endemi. Apalagi sekarang COVID-nya mulai naik lagi, jadi belum ya. Tetap sekarang nanti masih fase transisi ya. Mudah-mudahan transisinya nggak begitu lama sehingga masuk ke dalam fase endemi. Status siaga darurat krisis kesehatan meliputi kegiatan melakukan rapid health assessment tadi ya, mengkaji, mengolah, menganalisis data awal ya. Kemudian aktivasi klaster kesehatan ya, dan memobilisasi emergency medical team itu ya jika dibutuhkan. Jadi mobilisasi orang-orang kesehatan, profesional kesehatan itu ya. Kemudian menyusun dan melaksanakan rencana operasi krisis kesehatan berdasarkan hasil rapid health assessment dan rencana kontingensi ya. Selanjutnya teman-teman semua, status tanggap darurat krisis meliputi RHA, aktivasi klaster kesehatan, menyusun dan melaksanakan rencana operasional, memobilisasi sarana prasarana kesehatan, memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai dengan standar, baik yang kena dampak langsung maupun pencegahan. Kalau dampak langsung itu misalnya sakit itu kan mati masuk rumah sakit. Yang tidak terkena maka proses kita edukasi, vaksinasi ya, itu kan pelayanan kesehatan primer ya yang di masyarakat dipastikan ya sesuai dengan standar. Kemudian mengintensifkan pemantauan perkembangan situasi. Kondisi ini tidak diabaikan, tetap dipantau terus teman-teman. Makanya walaupun sudah menurun, tetap masyarakat itu ketika keluar tetap menggunakan prokes, menggunakan masker ya. Kemudian melaksanakan komunikasi krisis kesehatan selalu ya dilaporkan, ada laporan itu ya. Di televisi itu kan setiap saat jumlah positif COVID sekian, jumlah keseluruhan sekian, yang sakit sekian, yang sembuh sekian, itu kan komunikasi terus ya supaya masyarakat bisa mantau, bisa melihat, bisa mengetahui ya. Kemudian status transisi dan kesehatan itu melibat sama ya, melakukan RHA, memastikan program kesehatan sudah dapat segera berfungsi. Sekarang itu kan sempat lumpuh kemarin itu kan, beberapa rumah sakit itu kekurangan oksigen ya, termasuk di Jogja kemarin itu ya rumah sakit sampai kekurangan oksigen teman-teman semua ya. Nah, begitu sudah tertangani, masuklah ke fase transisi darurat ya. Selanjutnya tahap pasca ya, pasca, pre, intra dan pasca ya, yaitu mengembalikan kondisi sistem kesehatan seperti kondisi prakrisis kesehatan ya, dan membangun kembali lebih baik, build back better and safe gitu ya, menjadi lebih baik dan aman ya. Terus kita kembangkan lagi sekarang ini rencana Kementerian Kesehatan dalam COVID ini kan ada booster kedua ini untuk tenaga kesehatan ini dari mulai lagi. Setelah tenaga kesehatan mungkin masyarakat umum lagi booster kedua. Jadi suntikan yang keempat. Booster kedua itu suntikan yang keempat ini ya. Ini sudah dimulai. Kemudian melakukan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan SDM kesehatan. Kemarin sampai tenaga-tenaga mahasiswa itu dikerahkan semuanya, relawan dikerahkan ya, untuk memberikan pelayanan. Kemudian menyusun rencana aksi, rehabilitasi, dan rekonstruksi kesehatan. Ya, kebutuhannya apa rumah sakit? Kekurangan ventilator lah, dicukupi, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehab dan rekons. Ya. Juga naik dihitung Pak.
Selanjutnya pengelolaan logistik, yaitu pemenuhan kebutuhan logistik untuk penanggulangan krisis kesehatan harus disiapkan sesuai dengan risiko kesehatan yang dihadapi. Misalnya obat-obatan, alat kesehatan, bahan habis pakai, itu ya teman-teman semua mungkin tahu juga kebutuhan-kebutuhannya itu ya. Jangan juga bisa jadi teman-teman sebagai orang-orang suka merencana ya, perencana ya, bisa jadi. Kemudian sarana prasarana kesehatan, ya, makanan tambahan dan suplemen gizi, itu ya. Sekarang ini suplemen gizi kan waktu kemarin dropping dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, dari swasta itu ya, dari LSM itu banyak bantuan-bantuan gitu ya. Bahkan dari masyarakat itu juga banyak juga ya, di antara masyarakat itu saling memberi itu ya, yang kekurangan dibantu dan seterusnya. Kemudian alat dan bahan faktor risiko kedaruratan lingkungan, perlengkapan kesehatan individu. Selanjutnya teman-teman, ini slide yang terakhir, pendanaan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan bersumber dari APBN dan APBD dan atau masyarakat. Masyarakat umum dalam artian masyarakat umum, teman-teman. Karena ada bantuan masyarakat, para pengusaha, para volunteer, para dermawan itu ya, para filantropi itu bisa saja. Jadi sumber-sumbernya itu bahkan mungkin yang paling banyak itu dari masyarakat, teman-teman. Karena masyarakat kan jumlahnya besar, walaupun sumbangannya kecil-kecil, kalau dikumpulkan jadi banyak sekali ya. Kadang-kadang bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kan terbatas. Masyarakatlah ikut di dalamnya, termasuk kita juga ya. Kita bantu tenaganya, ya dananya untuk bantu masyarakat. Jadi inilah pendanaan pada saat pra maupun intra maupun pasca. Ini teman-teman semua ya, materi bagaimana manajemen ya, penanganan krisis kesehatan. Mungkin ada yang pernah ingin nyumbang pikiran, diskusi teman-teman, pernah terlibat dalam kegiatan penanganan krisis kesehatan selain COVID mungkin itu ya. Monggo kalau ada yang mau share pengalaman. Oke. Cukup teman-teman semua? Cukup? Punten Pak, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Pak Asmail. Asmail, mohon Ya, izin Pak. Mau share ya Pak ya? Mau tanya Pak. Oh, mau share ya, pengalaman ya. Ya, mau tanya. Kita tenaga kesehatan itu kan sering banyak yang sudah melakukan pelatihan. Salah satunya itu yang di background Bapak itu ya, PTCLS. Dari situ di situ kan ada salah satu materinya adalah penanggulangan bencana juga ya Pak ya. Iya. Saya pernah. Nah, apakah yang sudah mengikuti PTCLS itu termasuk tim penanggulangan bencana? Dan apakah punya tanda khusus bagi tim penanggulangan bencana? Misalnya tanda anggota dan lain-lain gitu, Pak. Ya, atau ada komunitas khusus untuk tim penanggulangan bencana ini. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Asmail. Pak Asmail dari mana ini? Saya dari Rumah Sakit Jiwa Bogor, Pak. Oh, Bogor, Pak. Ya. Oke, kapan-kapan ke Bogor tak mampir ya Pak Siap, Asmail. insya Allah, Pak. Bogor, Jogja, Bogor dekat. Baik Pak Asmail, Ya. pertanyaan sangat baik sekali. Jadi dalam kondisi bencana, mobilisasi tenaga kesehatan itu terdiri dari berbagai ya. Pertama ada yang tim rapid, itu tim rapid RHA itu Pak biasanya dibentukan dari dinas kesehatan Pak ya. Kalau tingkatnya Pemda ya, rapid adjustment. Begitu terjadi bencana maka tim ini akan diterjunkan. Kalau pusat ya ada ya, kalau skalanya nasional itu ya akan diterjunkan. Kemudian ada tim emergency medical ya, emergency medical team. Itu tim yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan yang meliputi bisa dari unsur dari rumah sakit, unsur dari puskesmas,
itu dimobilisasi ke sana. Apakah ada label tertentu? Ya, yaitu ada, mereka adalah tim kesehatan, namanya tim emergency medical team, ya, emergency medical team. Itu terkoordinasi, dikoordinasikan. Ada lagi kelompok yang lain, Pak, ya, itu masuk kategori relawan, ya, relawan di luar tim yang tadi. Kalau tenaganya masih kurang, relawan juga dikerahkan. Siapa itu ya? Ya bisa jadi ya tenaga-tenaga seperti kami yang tidak terlibat langsung di pelayanan ikut masuk di dalamnya. Bisa juga mahasiswa kesehatan, bisa juga masyarakat dari kalangan umum. Jadi kalau labeling mungkin tidak ada, Pak. Hanya memang dikoordinasikan, ya, dikoordinasikan, diintegrasikan, dikoordinir oleh dinas kesehatan untuk diterjunkan dalam rangka memberikan pelayanan, ya. Supaya apa? Kenapa dikoordinasikan? Supaya terpadu, terintegrasi, ya, tidak berjalan sendiri-sendiri. Kalau kemarin ini, Pak, ini cerita di Jogja waktu gempa, itu tim bantuan dari mana-mana tenaga kesehatan banyak sekali. Ada yang melalui bantuan melalui Kementerian Kesehatan, ada yang melalui Dinas Kesehatan, tapi ada juga sukarelawan dari beberapa rumah sakit, ya, datang, ya, ke Jogja, kemudian membawa surat tugas, itu dikoordinasikan, Pak. Ya, dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan. Ini tim dari Surabaya, katakanlah. Oke, tugasnya di Rumah Sakit Sarjito, bantu di sana. Mungkin dari Rumah Sakit Bogor, nanti ditempatkan di RSUD Bantul. Itulah bentuk koordinasi, kemudian mobilisasi dalam satu koordinasi yang baik. Ya. Jadi beberapa jenis itu, Pak. Ada rapid health assessment, itu biasanya nggak banyak itu. Kemudian diikuti emergency medical team, kemudian di layer berikutnya adalah relawan kesehatan yang punya background, ya Pak, background kesehatan. Ya kayak termasuk saya ini kan kalau ada bencana ikut, Pak, ya saya sering ikut jadi relawan itu ya. Kemudian ada juga dari PMI itu ya, semua terkoordinasi. Kemudian masyarakat umum itu layer-layer bidang kesehatan, ya. Tetap ada komando, ya, komando dari BNPB, kemudian dari dinas kesehatan itu harus selalu koordinasi lintas sektor. Mungkin itu, Pak, atau mungkin Pak Asmail pernah punya pengalaman, ya, pengalaman koordinasi antar sektor, antar profesi di dinas kesehatan di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor. Gimana, Pak? Maaf, saya belum pernah sih, Pak. Pernah. makanya kami bertanya, gitu. barangkali ada. Pernah Ya. pernah ikut tim, Pak? Belum Ikut pernah. tim? Belum. Oh Nah, ya. Ya mungkin Pak, biasanya kalau di satu tempat daerah itu kekurangan tenaga, kemarin contoh, ya, waktu Aceh itu kan mobilisasi dari daerah itu masih dalam koridor koordinasi dengan pusat. Terus kemudian itu di Jogja, kemudian di Palu, di Lombok. Nah itu nanti kita ini dipilih, Pak, ya, tidak semuanya berangkat kan, diseleksi juga, ya, diseleksi juga yang mempunyai pengalaman, ya, kemudian profesionalitasnya bagus gitu ya. Bahkan kalau dari rumah sakit juga kadang juga dibutuhkan, Pak. Kenapa begitu? Karena selain masalah fisik gitu ya, masalah psikologis sangat mungkin, ya, sangat mungkin terjadi, teman-teman. Orangnya sedih, suka melamun. Kejadian di Jogja waktu kebetulan ini saya kan jadi koordinator relawan, Pak, waktu Gunung Merapi meletus itu. Jadi tidak hanya fisik, ya, yang dikerjakan, psikologis, pada pikirannya cemas, takut, bahkan depresi, Pak, ya, karena rumahnya hancur, tanamannya hancur, ternaknya juga hancur. Nah itu bisa jadi, Pak, besok-besok dari rumah sakit Marzuki Mahdi, ya, Pak. Iya, Itu kan ahlinya bidang psikologi, Pak. Ya, bisa jadi. Kemudian kami juga waktu itu menerima, Pak, bantuan-bantuan dari konselor, Pak. Yang mereka itu terdiri dari psikolog, ya, datang ke pengungsian. Di tempat kami ada pengungsian, itu datang mereka melakukan bantuan psikologi, ya, supaya mereka tidak cemas, tidak stres, apalagi depresi. Nah itu silakan aja, Pak, teman-teman kita dari Rumah Sakit Bogor ini, ya, kalau Pak Asmail kan dari anestesia, tapi kan punya background
masalah psikologi juga, saya Iya. yakin ya tetap punya. Nanti itu penting Pak, ya Iya. penting sekali ya. Itu pengalaman kami itu banyak bantuan-bantuan psikolog gitu pada datang di pengungsian terutama Pak. Ada juga yang diterjunkan di rumah sakit itu kan, mereka juga sedih juga ada keluarganya yang sakit dirawat itu. Psikolog masuknya. Itu Pak pengerahan-pengerahan dari tenaga-tenaga kesehatan ya tadi profesional tadi. Jadi klaster kesehatan ya termasuk di dalamnya. Ya, itu Pak Ismail. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Ada lagi? Prof. Budiana Keliat masih di sana Pak? Masih Pak. Masih ya. Masih ya. Masih di atas beliau ahlinya itu Iya. pakar. Iya, pakar ya. Ya. Iya. Ya. Tadi ada yang Pak Ronald ya. Iya Pak, izin Pak, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Ronald, monggo. Saya dari Batam Pak, Rumah Sakit Awal Bros Batam. Awal Bros itu kayaknya mahasiswa kami banyak yang di sana Pak, masih ada nggak Pak? Lulusan-lulusan kami itu. Banyak Pak. Banyak itu. Ada yang baru masuk juga, Iya. tanya Pak. Oh gitu ya. Iya Ya, Pak. oke. Monggo Pak Ronald. Sedikit aja Pak mau bertanya Pak. Ini kan prosedur bencana ini ada nggak protokol atau SOP-nya yang sudah baku yang dikeluarkan contoh oleh pemerintah ataupun badan BNPB untuk menanggulangi bencana, contoh kalau ada gempa atau gunung meletus, banjir, tsunami, itu ada nggak Pak protokolnya dibakukan gitu Pak, atau kebijakannya gitu untuk bisa kita pakai di daerah kita masing-masing gitu Pak? Oh ya, ya baik ya. Terima kasih Pak Ronald ya. Sama Pak. Ada ini coba nanti bisa kunjungi ya, bisa kunjungi di situsnya BNPB Pak. Ada. Jadi namanya protokol kesehatan ya yang harus diterapkan dalam penanggulangan bencana. Ada Pak protokolnya. Ya ini sebenarnya kalau saya bacakan banyak sekali ya. Ada Pak. Jadi protokolnya. Jadi tinggal di Bapak nanti tinggal klik aja nanti caranya ya Pak. Itu karena banyak Pak. Jadi semacam sebentuk buku Pak. Nanti klik aja protokol kesehatan saat bencana itu ada Pak. Jadi prosedurnya, alurnya, siapa yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana alurnya itu ada Pak. Nah, itu malah bagus. Monggo, terima kasih Pak Ronald, ini penting, ini pertanyaannya baik ya. Itu silahkan di-download Pak, ada ya protokolnya ya. Apalagi Batam ini kan mungkin pernah ada bencana nggak di Batam? Nggak ada ya Pak? Batam nggak lewat dari patahan bumi Pak. Nggak lewat ya, alhamdulillah baik ya. Puting beliung yang penting Pak. Iya karena di ujung-ujungnya semua lautan. Lautan ya. Baik, tapi baik Pak untuk kewaspadaan, kesiapsiagaan. Silakan Pak, ada ya protokolnya ada. Iya Pak, karena kita berasal dari beberapa daerah kan mungkin bisa ngupload dari mana gitu Pak. Iya betul. Protokol kesehatan ya ada di situsnya BNPB ada atau diklik aja Pak. Coba nanti di situs di web ya. Jadi lebih enak ya. Ada juga banyak Pak. BNPB tetapkan utama protokol kesehatan, klaster nasional penanggulangan bencana. Ada semua, silakan Pak. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Banyak sekali, tinggal di-download banyak sekali protokolnya. Penting, bagus Pak pertanyaannya. Oke, ada lagi? Ya. Ini Pak Jafar ini mau anu juga ya. Mau sharing juga. Monggo Pak Jafar. Ya. Sharing mungkin bertanya sedikit aja. Iya. Memang apa Pak? Memang sebetulnya kami di AJ3 ini sebetulnya sangat tertarik dengan bencana-bencana seperti ini karena kan bingung mau sebagai tim atau sebagai apa prosedurnya bagaimana, itu memang masih mungkin memang kurang sosialisasi aja ke tim-tim tenaga kesehatan lainnya mungkin Pak. Yang ada kami pertanyakan di sini Pak, tim
tim RHA itu mendatangi suatu lokasi bencana, itu kan dari tim dinas kesehatan ya Pak ya, yang Ya. pembentukan dari dinas kesehatan. Ya. Kira-kira jangkauan ataupun lama waktu dari tim RHA sebelum datang tim darurat medis itu ada jangka waktunya atau bagaimana itu Pak? Yang pertama. Ya. Ya. Nah, Terus. dan yang kedua, tim darurat medis sudah terjun ke lokasi. Seperti dulu waktu di Aceh, itu kan luar biasa Pak. Mungkin terdahsyat di Indonesia kali, atau bahkan di dunia ya Pak ya. Memang tim tenaga ke sana tuh yang menjadi kendala dulu salah satu untuk jangkauannya kan jauh. Perjalanan itu mesti dari pesawat, lewat pesawat. Kalau lewat darat kadang nggak terjangkau lagi. Nah, maksud kami tim yang sudah melaksanakan tugasnya di sana, apakah ada jangka waktu aturan harus diganti, ataukah memang tim itu sampai selesai di sana gitu? Ya. Terima kasih Ya. Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jafar dari Kepri ya. Ya, Kepri Pak. Pulau Bintan. Jadi pertama, jadi di rumah sakit itu dibentuklah namanya Pak, Hospital Disaster Plan, ya HDP. Termasuk dibentuklah tim disaster di sana itu siapa? Ya, diorganisasikan oleh rumah sakit tersebut. Ya. Jadi ada HDP, mungkin teman-teman semua juga tahu itu ya. Pasti di rumah sakit punya Hospital Disaster Plan punya itu ya. Termasuk timnya siapa? Timnya tuh ya ada dokternya, ya dokter umum, dokter bedah, dokter anestesi, kemudian ada perawatnya, ada penata anestesinya, ada bagian farmasi, komplit lah bagian semuanya ya. Itu mesti ada ya tentukan. Nah, itu tim-tim itu dia bisa saja ditempatkan di rumah sakit itu untuk menerima ya kiriman pasien dari lapangan, atau disiapkan atau dimobilisasi sebagian itu dikirim ke lapangan. Kalau di lapangan itu membutuhkan, ya itu ada timnya Pak. Mesti rumah sakit mesti ada itu ya. Yang kedua RHA ya Rapid Health Assessment. Dia itu ditempatkan di awal ya ditempatkan di awal dalam rangka apa? Mengkaji ya. Ini kondisinya seperti apa. Kalau tim rapid tuh banyak Pak. Ada tim rapid kesehatan, tim rapid dari BNPB dan lain sebagainya, itu kan ada. Lah kalau di kesehatan namanya RHA, Rapid Health Assessment ya. Ada tambahannya health. Kalau yang lain mungkin ada juga rapid yang lain, rapid assessment yang lain ya. Kesehatan ada tim rapid assessment, tujuannya apa? Melihat, memantau, mengkaji gitu ya, kerusakannya seperti apa, korbannya bagaimana, ya, yang berat, yang ringan, yang sedang seperti apa, kemudian yang dibutuhkan apa, lewat apa tadi termasuk disebutkan oleh Pak. Jadi karena lewat darat nggak bisa, lewat udara, jadi sampaikan juga, ya disampaikan juga oleh tim rapid assessment itu sifatnya tidak komprehensif Pak, parsial awal yang segera ya, yang bisa segera dibutuhkan oleh masyarakat. Umpamanya yang dibutuhkan segera alat evakuasi, ya perlu dikirimlah alat evakuasi kan begitu. Yang dibutuhkan tenaga kesehatan yang banyak, dikirimlah tenaga kesehatan yang banyak. Jadi itu awal ya. Karena apa? Jumlahnya tidak banyak, Pak, sedikit. Jadi memang bisa hanya menggeneralisirkan saja. Kira-kira kebutuhan secara umum tuh ini kan gitu ya. Mungkin kantong mayatnya butuh berapa dan seterusnya. Itu sifatnya umum ya. Artinya belum detail ya, belum apa namanya komprehensif, belum menyeluruh gitu ya. Tapi bisa mendata paling tidak kebutuhan secara umum tuh apa satu. Itu Pak. Jadi dia melihat, mengkaji, mengolah, menganalisis ya yang terjadi di masyarakat. Kemudian waktunya. Lah ini Pak. Ini adalah pertanyaan baik ya. Tidak Pak, ya yang jelas itu tidak terus-menerus. Ya, jadi ditempatkan satu tempat itu kalau pernah dialami itu ya seminggu Pak. Ya, ada yang seminggu dikirim, seminggu berikutnya balik. Ada juga yang 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu bahkan lebih 1 bulan itu timbul rasa jenuh gitu ya. Apalagi kan sudah keluarga itu ya. Ada rasa kejenuhan ya. Tentara saja Pak.
Itu tenaga TNI itu ditempatkan di daerah terpencil itu tidak selamanya, Pak. Dia selalu periodik gitu ya, berapa bulan sekali dirotasi, 1 tahun sekali rotasi. Ini juga relawan kesehatan juga tidak lama ya, paling biasanya ya antara semingguan, Pak ya, kurang lebih itu dirotasi. Supaya apa? Tidak ada kejenuhan di sana, ya, tidak kelelahan. Ya kalau ada kejenuhan, kelelahan, stres itu malah fisiknya menurun imunitasnya, Pak. Ya, dan itu biasa. Ya dirotasi terus ya. Untuk penyegaran juga bisa jadi yang sudah dikirim udah balik itu kalau masih dibutuhkan lagi kirim lagi bisa jadi ya, jadi begitu gitu ya Pak. Jadi tidak selamanya Pak, nanti kalau selamanya jenuh nanti timbul stres, itu malah tidak baik untuk yang bersangkutan ya. Gitu Pak ya, itu pengalaman-pengalaman yang sudah kami dapatkan Pak ya. Nah, ini Pak sahabat Pak Asmail itu melihat tulisan background saya BTCLS. Ya Pak, saya juga ini salah satu tim Pak, tim instruktur ceritanya ya kalau mau menggunakan. Iya. Mantap, salah satu instruktur dari BTCLS Pak. Oh iya. Ya. Ya. Oke, ada lagi? Baik, ya kalau tidak ada terima kasih Pak Jafar, Pak Ismail, Pak Ronald dan semuanya ya. Luar biasa ini masih aktif ya untuk mengikuti perkuliahan ini walaupun ini waktunya sudah hampir jam 8 malam, apalagi ini yang di daerah timur mungkin jam 10. Terima kasih teman-teman, nanti materinya akan saya kirim ke PJ-nya ya, nanti saya kirimkan nanti biar di-share ke teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Monggo Pak, monggo. Mau ngopi-ngopi dulu. Ngopi ya Pak. Keluar tuh.